ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sangat banyak sekali yang tidak kita dapatkan di bulan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin muhtaramin yang saya hormatin, para hadirin yang menyaksikan acara ini di bulan yang suci, bulan yang agung. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjalankan kewajiban bulan berpuasa dengan sempurna, dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diterima seluruh amal ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, salat sunnah kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari ini akan menjelaskan daripada kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Abdullah bin Al-Haddad tentang keutamaan bulan Ramadan. Wa fi fadli syahr Ramadan, dalam keutamaan bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah was salatu ila salat mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Bulan Ramadan sampai bulan Ramadan selanjutnya, ya, 1 tahun ya, Ramadan ketemu Ramadan lagi. Jum'ah ila Jum'ah, dari Jumat ketemu Jumat lagi, 1 minggu. Wassalah ila salat, dari waktu salat ketemu waktu salat lagi. Salat zuhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya, ya, isya ketemu subuh. Itu mukaffiratun lima bainahunna, bisa mengampuni dosa-dosa kita, ya, idza tunibatil kabair, apabila kita menjauhi dosa besar. Jadi dari bulan Ramadan kita ketemu Ramadan lagi nih, 1 tahun. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecil kita, diampuni Allah taala. Selagi kita menjauhi dosa besar. Naudzubillah. Kalau sampai kita berbuat dosa besar, maka dosa kecil kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari waktu salat ketemu, dari Jumat ketemu Jumat, itu selama 1 tahun. Selama 1 minggu Jumat ketemu Jumat lagi, ya. Hari Jumat ketemu Jumat selanjutnya, selama 1 minggu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil kita, dengan catatan kita tidak melakukan dosa besar. Naudzubillah, ya, seumpama hari ini sholat Jumat, minggu depannya dia tidak sholat Jumat, naudzubillah, meninggalkan sholat, kewajiban sholat, ini dosa besar. Maka sudah diampuni dosa-dosa kecil kita. Kenapa? Karena kita berbuat dosa besar. Atau kita Jumat ketemu Jumat sholat, tapi di antara selama 1 minggu itu kita bolong sholatnya, tidak sholat wajib, naudzubillah, sudah mengerjakan sholat duhur, meninggalkan kewajiban sholat duhur, itu dosa besar. Maka dosa-dosa kecil kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara sholat ke sholat, dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kecil kita oleh Allah. Itulah sayangnya Allah terhadap hambanya. Dari ibadah menuju ibadah selanjutnya, di jenjang waktu tersebut Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil kita. Dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, waqala Rasulullah SAW fi syahr Ramadan huwa syahrus sabr wa sabru thawabul jannah. Ya, bulan Ramadan kata Rasulullah SAW itu adalah bulan sabar. Kita harus sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sabru thawabul jannah, dan kesabaran itu pahalanya dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bulan Ramadan bulan sabar, ya. Di situ kita menahan dahaga, menahan lapar, menahan hawa nafsu kita, ya. Jadi benar-benar sabar, dilatih kesabaran kita, ya, di bulan Ramadan, di saat kita haus sekali, lapar sekali, ya, ada orang jualan es buah, ya, kelihatan es buah, ya Allah, kayak pengen, ya, ingin sekali, ya, diuji kesabaran kita. Di saat kita lapar, ana wong bakar sate, ipit sate,
baunya satenya masuk ke hidung kita, ya Allah, akhirnya menjadikan ya ini ujian sabarnya kita ketika kita puasa benar-benar sabar, apalagi kita melihat menyaksikan hal-hal yang menguji kesabaran kita, maka dari sabar itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar sekali. Makanya sawabul jannah bagi yang sabar di bulan Ramadan ya, karena nahan dahaga dan lapar, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengatakan fi awaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhir idkum minan nar. Di awal bulan Ramadan Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Wa awsatu, di tengah-tengah bulan Ramadan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah. Wa akhiru, di akhir terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan maka mendapatkan idkum minan nar, diselamatkan dari api neraka. Makanya 10 hari pertama ya orang-orang Masya Allah salat tarawih, ibadah puasa full masjid-masjid ya, sampai dah cukup itu masjid ya, sampai di luar, sampai pasang terop ya, pasang layos untuk karena jamaahnya membludak nih awal bulan. Masya Allah pertengahan mulai ya ada kemajuan ya, maju softnya tambah ke depan, tambah akhir tambah sepi yang rame mall-mallnya. Padahal di pertengahan itu pendapat ampunan dari Allah, di akhir-akhir yang sangat istimewa sekali, yaitu malam di malam yang diharapkan malam Lailatul Qadar, dan malam di situ diampunkan dari api neraka. Malah Masya Allah orang umat Islam godaannya tadi malah tidak banyak godaan sehingga mereka gagal dari godaan tersebut. Mereka banyak yang 10 hari terakhir sibuk dengan urusan dunia ya, belanja dan kesibukan, akhirnya mereka ibadah kepada Allah ya, yang harusnya sholat tarawih yang rutin di masjid, mereka akhirnya tidak sholat tarawih kembali. Makanya kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan tadi, di pertama bulan Ramadan Allah menurunkan rahmatnya, di tengah bulan Ramadan menurunkan ampunannya, di 10 hari terakhir menyelamatkan dari api neraka. Wa anna ta'ala yanzuru fi awal minal muslimin. Ya, Allah Ta'ala itu melihat terhadap hambanya di malam pertama di bulan Ramadan kepada muslimin. Hamba-hamba Allah di bulan Ramadan, wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu. Barang siapa yang mendapat nadhar, pandangan khusus dari Allah, maka hamba tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughfaru lahum fi akhir laila minhu, dan di akhir bulan Ramadan maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan itu mendapatkan pandangan khusus langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang puasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang mendapat pandangan khusus dari Allah, suatu kenikmatan yang luar biasa, maka niscaya hamba tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir bulan Ramadan kalau dia masih berpuasa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari api neraka. Dan juga malaikat Jibril mengatakan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah, qul amin. Faqala Rasulullah SAW, amin. Ya, barang siapa, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ab'adahullah, maka hamba tersebut dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah amin wahai Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Malaikat Jibril berdoa memohon kepada Allah yang diamin langsung oleh kekasihnya Allah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berdoa, barang siapa daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, malah dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah di bulan Ramadan, maka hamba tersebut hamba yang sangat jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala, hamba yang jauh dari ampunan Allah, hamba yang jauh dari rahmatnya Allah, hamba yang jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang sangat mustajab sekali. Bagaimana tidak mustajab? Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini adalah kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka naudzubillah
bagi seorang hamba yang masuk bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Habib Haddad mengatakan qultu, saya mengatakan wadzalika litas'asbaqan, itu semua karena apa? Karena mudahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sangat banyak sekali yang tidak kita dapatkan di bulan yang lain. Di bulan Ramadan Allah taala mengumbar ampunannya. Dibesar-besarkan ampunan Allah. Siapa dari hambaku yang ingin ampunanku? Ayo sini. Saya memberikan ampunan yang luar biasa, yang sangat besar sekali. Ya, yang mana Allah taala tidak memberikan di bulan selain bulan Ramadan. Falaisa yuhram maghfir illa man tafashira. Maka Allah Ta'ala sudah memberikan ampunan yang dahsyat, yang luar biasa di bulan Ramadan bagi hambanya, tapi hamba tersebut tidak dapat ampunan dari Allah. Ya ini sudah luar biasa ini seorang hamba. Ya. Berarti ini hamba benar-benar berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sudah benar-benar kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah benar-benar berlebihan sekali nih hamba, maka wajib mendapatkan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kita meminta kepada Allah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang ibadah di bulan Ramadan ibadah yang sempurna, diterima seluruh amal puasa kita, ibadah kita, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya hadza minkum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.